Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, kita mesti banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini. Kenapa saya bilang harus bersyukur? Karena orang yang hadir ke majelis ilmu seperti ini, yang suka menghadiri pengajian-pengajian seperti sekarang ini, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya. Jadi tidak banyak orang yang diberi kesempatan untuk bisa ngaji, ya. Tidak banyak. Ada orang yang waktunya cukup, sehat, tapi dia tetap tidak bisa ngaji karena nggak dipilih oleh Allah. Nah, alhamdulillah kita ini dipilih oleh Allah. Semoga kita terus dipilih Allah hingga kelak kita dicabut nyawa, dan semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 9417 dan Muslim nomor 2853 dari Harisah bin Wahab radhiyallahu an, suatu hari Nabi itu berkumpul bersama para sahabat, lalu Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah orang yang termasuk penghuni neraka? Sahabat kalau ditanya seperti ini, mereka langsung menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, ma wahai Rasulullah. Para sahabat memang luar biasa ya. Kadang sahabat itu bertanya bagaimana caranya masuk surga? Bagaimana caranya terhindar dari siksa api neraka? Jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan seperti itu. Bukan bertanya bagaimana caranya cepat kaya. Itu hampir tidak ada sahabat yang bertanya seperti itu. Yang mereka tanya itu bagaimana caranya masuk surga, bagaimana caranya terhindar dari siksa api neraka. Maka Nabi bersabda, mustakbirin. Jadi salah satu yang akan kita bahas pada kesempatan ini, orang yang masuk neraka menurut Nabi itu adalah orang yang sombong. Nah, apakah Bapak Ibu saudara-saudara tahu apa yang dimaksud sombong itu? Atau siapakah yang termasuk orang yang sombong itu? Nah, ini penting bagi kita ya untuk diketahui agar agar kita terhindar atau bisa menghindarkan diri dari sifat sombong, Menurut hadis riwayat Muslim nomor 91 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bagian akhir ya. Sebetulnya hadisnya agak panjang, saya ambil bagian akhir saja. Nabi bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ada dua ciri-ciri orang sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Berarti orang yang tidak ngaji itu bisa jadi termasuk kategori orang yang sombong. Mengapa? Karena dia itu menolak kebenaran, tidak mau ngaji, tidak mau ditunjukkan kepada sesuatu yang benar. Maka hati-hati Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
Iblis itu tidak suka orang ngaji, ya. Tidak suka orang ngaji. Maka kita harus waspada dengan itu. Terus kita waspada, dan kita terus berusaha ngaji. Berusaha ngaji. Karena orang yang tidak ngaji itu termasuk orang yang sombong. Kalau dia sombong berarti dia masuk neraka. Gitu. Dan yang kedua itu meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya husuk, menganggap dirinya pinter, menganggap dirinya kaya, lalu meremehkan orang lain. Itu yang dimaksud sombong oleh Nabi. Apakah kita tidak boleh kaya? Oh boleh, atau boleh. Tapi tidak meremehkan orang lain. Apakah kita tidak boleh pinter? Oh sangat dianjurkan untuk pinter. Tapi yang tidak boleh itu apa? Meremehkan orang lain. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan ciri-ciri orang sombong tadi. Yang pertama apa? Menolak kebenaran. Dan yang kedua, meremehkan orang lain. Itulah yang menurut Nabi disebut orang sombong. Contoh manusia sombongnya atau makhluk sombong. Saya bilang makhluk karena apa? Ini tidak mesti seorang manusia, ya. Contoh makhluk sombong itu saya kemukakan 3 saja. 1, iblis. Ya. Iblis itu sombong. Ya. Mengapa? Karena meremehkan Nabi Adam. Ya. Meremehkan Nabi Adam. Sehingga apa? Karena meremehkan Nabi Adam itu, karena sombong itu, dia akhirnya apa? Menentang perintahnya Allah. Dia tidak mau melaksanakan perintahnya Allah. Itu kenapa Allah itu tidak suka orang sombong, karena itu, ya. Akibat selanjutnya itu apa? Perintah Allah saja itu ditolak, ya. Ditentang. Apa perintahnya Allah pada iblis? Yaitu disuruh sujud kepada Adam, ya. Disuruh sujud pada Adam. Dia menganggap dirinya hebat, meremehkan Adam, maka dia tidak mau sujud, ya. Padahal yang memerintahkan itu Allah. Sikap yang benar bagaimana? Kalau Allah yang memerintahkan, kita harus sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Dan saya taati, enggak peduli. Apapun perintahnya Allah itu, maka harus kita laksanakan. Harus kita laksanakan. Enggak pakai alasan apapun, ya. Itu contoh makhluk sombong. Yang pertama, iblis, ya. Yang kedua, Fir'aun, ya. Ada yang tahu Fir'aun, ya? Masih ingat, ya? Masih, pasti, ya, masih. Fir'aun itu menolak kebenaran. Yaitu apa? Dia menolak sesuatu kebenaran yang dibawa Nabi Musa, ya. Akibatnya apa? Dia sombong dan dia mengaku sebagai Tuhan akhirnya, gitu. Perhatikan Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Akibat dari orang sombong itu bisa apa? Tidak mau diperintah Allah. Yang kedua apa? Yang kedua tadi bahkan mengaku Tuhan, ya, mengaku Tuhan. Luar biasa orang sombong ini. Dan yang ketiga, manusia yang sombong itu adalah Qarun. Tahu Qarunnya? Qarun itu adalah orang yang sangat kaya raya, hidupnya bersama Nabi Musa, bersama dengan Fir'aun, gitu. Semasa dengan Musa, semasa dengan Fir'aun. Qarun ini termasuk orang yang sombong. Mengapa? Karena dia menolak kebenaran, ya. Kebenaran apa yang dia tolak? Bahwa rezeki itu berasal dari Allah. Dia tidak mau mengakui itu. Maka dia menganggap apa? Rezeki yang dia dapat, kekayaan yang dia dapat itu karena kecerdasan dirinya, ya. Karena kecerdasan dirinya. Cerdas itu penting, ya. Tapi apa? Sombong tidak boleh, ya. Tetap apa? Kita harus apa? Menggantungkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang sombong. Jadi hati-hati Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ya. Akibat dari sombong itu yang pertama tidak bersyukur, ya. Tidak bersyukur. Di Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza an'amna 'alal insani a'rada. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling, tidak mau bersyukur, tidak mau bersyukur. Ini. Kenapa dia tidak mau bersyukur? Wa na'a bijanibi. Lanjutan ayatnya, dan membelakang dengan sikap yang sombong. Nah itulah.
Akibat dari sombong dia tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur, padahal apa? Allah memberi kesenangan kepada dia. Harusnya dia bersyukur, minimal katakan apa? Alhamdulillah. Nah, bersyukur yang benar apa? Memanfaatkan semua pemberian Allah untuk mensyiarkan agamanya Allah, untuk kepentingan agamanya Allah. Itu yang pertama, akibat yang pertama dari akibat apa? Orang sombong, yaitu tidak mau bersyukur. Yang kedua, orang sombong itu tidak sabar, tidak bisa sabar. Di Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra ayat 17, ayat 83, lanjutan yang pertama tadi, wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia berputus asa, ya, dia berputus asa. Jadi orang yang sombong itu kalau ditimpa kesulitan dia berputus asa, dia tidak bisa bersabar, tidak bisa bersabar. Jadi hati-hati Ibu Bapak ya dengan sifat yang sombong. Karena dia berputus asa, maka itu berarti menghambat untuk sukses. Tidak ada ceritanya orang putus asa itu terus sukses ya. Orang yang apa? Yang sukses itu adalah orang yang tidak sombong, adalah orang yang sabar, adalah orang yang terus apa? Yang terus tidak berputus asa, terus bersabar, terus berusaha, terus berjuang. Kalau orang sombong, dia tidak mau tidak mau berusaha, dia tidak sabar, akhirnya apa? Tidak melanjutkan usahanya lagi, hingga tidak sukses. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang sombong yang berikutnya itu akibat dari kesombongan itu tidak disukai Allah, tidak disukai Allah. Orang sombong tidak disukai Allah. Di Quran surat 31 ayat 18 bagian akhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Ini Quran surat 31 ayat 18 bagian akhir. Bahkan Allah membenci orang sombong ya. Bahkan Allah membenci orang sombong. Di Quran surat 17 ayat 18 Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kesombongan itu adalah kejahatan yang sangat dibenci di sisi Allah. Jadi Allah tidak suka orang sombong dan bahkan membenci orang sombong. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang yang sombong itu pasti tidak mau dinasehati. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, orang sombong pasti tidak mau ngaji. Pasti. Nggak ada ceritanya orang sombong mau ngaji itu. Orang yang ngaji itu kan orang yang merendah, menganggap dirinya tidak pandai, menganggap dirinya masih butuh ilmu, menganggap dirinya butuh bimbingan dari Allah, bimbingan dari Rasul, maka dia ngaji. Dia ngaji. Kalau sombong, dia mengaku pintar akhirnya, tidak mungkin dia ngaji. Ini ayatnya, Quran surat 45 ayat 8. Saya baca artinya, dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Jadi kalau dinasihati dia pura-pura nggak dengar dengan menyombongkan diri. Jadi hati-hati ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Nampaknya seperti tidak ada efek yang jelek dari sifat sombong. Ternyata banyak sekali. Bahkan tadi itu awal sekali masuk neraka. Orang sombong itu masuk neraka. Lalu yang terakhir akibat dari orang yang sombong ini adalah diazab Allah ya, diazab Allah. Sudah tidak disukai Allah, dibenci, diazab ya, diazab. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2620. Allah berfirman, kalau ada kayak gini hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, terus Allah berfirman, itu berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu berarti apa? Hadis kalimatnya Allah, kata-katanya Allah yang tidak dicatat di Al-Quran, tapi dicatat di kitab hadis. Itu berarti namanya hadis qudsi. Allah berfirman, al-izzu izarahu wal kibriya'u rida'uhu. Artinya
kemuliaan adalah sarungku. Kata Allah, kemuliaan itu sarungku. Jadi hanya Allah yang bisa menganggap dirinya mulia. Manusia tidak boleh menganggap dirinya mulia. Lalu, dan kesombongan adalah selendangku. Jadi kemuliaan itu sarungnya Allah, dan kesombongan itu adalah selendangku, selendangnya Allah. Lalu lanjutan hadis, famayyunazi guni adzabtuhu. Allah berfirman di hadis qudsi ini, barang siapa yang memakai keduanya, yaitu yang menganggap dirinya mulia dan menyombongkan diri, maka aku akan mengazabnya, kata Allah. Jadi kalau dia menganggap dirinya mulia dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazabnya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar kita tidak termasuk orang yang sombong. Dengan cara bagaimana? Ngaji agar ada yang mengingatkan kita, dan kita berdoa kepada Allah agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang sombong, yaitu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita tidak termasuk orang yang sombong. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.